Kamu sedang bingung cari kontrakan rumah? Kalian pasangan muda yang baru nikah dan bingung cari tempat tinggal? Hai, kembali lagi dengan aku. Mencari kontrakan itu sebenarnya susah gampang. Kalau jodoh ya kita bisa lama, kalau enggak kita harus pindah-pindah. Namanya pindahan kontrakan itu tuh enggak semudah pindahan kos-kosan. Ribet banget dan kosnya tuh banyak gitu. Dan bimbang mau cari kontrakan kayak gimana? Check this out. Yang pertama adalah budget. Ini super basic ya. Jadi sesuaikanlah dengan pemasukanmu, dengan kondisi keuanganmu gitu. Ya kalau misalnya mau cari kontrakan rumah di kota-kota satelit gitu yang tipe 36 itu bisa udah 10 jutaan ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau cari yang lebih bawah ya bisa, tapi harus agak jauh dari tengah kota. Biasanya sih kayak gitu. Jadi semakin ke dalam kota ya semakin mahal. Yang kedua adalah kebutuhan. Kamu butuh kontrakan rumah untuk berapa orang gitu? Apakah cuma 2 orang, 3 orang dengan 4 orang gitu kan? Itu tergantung juga. Kalau misalnya hanya 2 orang, kamu bisa cari yang agak kecilan tapi bersih gitu kan. Dibandingkan harus menyewa rumah yang terlalu besar, itu capek juga bersih-bersihinnya, capek juga perawatannya gitu. Jadi sesuaikan aja. Kalau misalnya anggota keluargamu banyak, ya memang cari yang besar. Yang ketiga adalah jarak dari tempat kerja. Logikanya gini, kalau misalnya kamu pilih kontrak rumah yang jauh, otomatis kan ya biaya transportasi lumayan bengkak ya. Nah naiknya tuh signifikan atau enggak? Kalau misalnya signifikan banget ya kan, mending cari yang agak deketan gitu. Ini juga untuk mengurangi kos biaya stres di jalan ya. Yang keempat adalah perhatikan lingkungan sekitarnya. Menurutku ini penting banget sih. Untuk tahu tipe lingkungannya seperti apa, modelnya maksudnya sering guyup atau enggak, kamu bisa coba survei ketika sore hari. Biasanya nih ya, orang-orang tuh bakalan keluar ketika jam 4 sore atau jam setengah 5 gitulah gitu. Biasanya anak-anak yang punya anak-anak kecil tuh keluar di situ. Kamu survei di jam itu. Jadi bisa kelihatan gitu loh. Oh, ini tipenya yang banyak keluar nih, atau ini tipenya yang kayaknya nggak terlalu banyak keluar. Itu biasanya terlihat dari situ. Nanti akan sedikit banyak bisa kelihatan lah interaksi antar warganya itu seperti apa. Selain orang, soal lingkungan yang perlu kamu perhatikan juga adalah yang pertama air. Ini penting banget ya. Jadi saat kamu survei pastikan kamu cek airnya. Buka kerannya dan biarkan dia nyala ya sekitar 3 menit atau 5 menit lah sambil kamu muter-muter lihat biarin dia buka gitu. Jadi kamu bisa menilai kualitas air yang benar-benar fresh keluar dari keran. Yang kedua, lalu soal air, kamu juga harus ngecek di rumah itu hanya ada PDAM doang kah atau ada sumur gitu. Kalau menurut aku sih lebih baiknya ya ada sumur. Soalnya kenapa? Kadang-kadang kita juga nggak bisa mengandalkan PDAM doang. PDAM sering kali perbaikan kan dapat juga nggak ada. Kalaupun hanya PDAM doang, ya usahakan dia punya yang namanya tandon gitu. Jadi ya untuk kebutuhan air itu bisa tercukupi lah. Air kan itu kebutuhan yang sangat esensial. Kamu juga bisa cek kondisi internet ya. Pas lagi survei, kamu cek internetnya kenceng apa enggak yang kamu pakai. Misalnya itu nggak kenceng ya tanya apa sih provider yang kenceng di sini gitu. Apalagi buat teman-teman yang misalnya kerjanya via online ya, itu kan penting banget. Repot deh kalau misalnya tinggal di yang namanya tempat yang internetnya agak jelek gitu lah. Buat soal keamanan sebenarnya itu juga agak tricky gitu cara ngeceknya. Ini aman nggak sih gitu ya, kamu lihat aja lingkungannya terlalu terbuka kah atau gimana gitu. Atau kadang bisa juga kamu coba survei ketika malam ya, maksudnya sesepi apa sih kalau malam. Kalau ada satpam atau enggak kan itu udah pasti kelihatan ya. Oh ya kak, lebih baik milih kontrakan rumah yang udah ada isinya atau masih kosongan ya. Ya kalau pengalaman sih, kalau kamu mau ngontrak rumahnya sebentar, kayak misalnya cuma 1 tahun, itu memang lebih baik milih yang ada isinya. Kalau misalnya kamu butuh ngontrak rumah sekitar ya paling nggak 5 tahun, lebih baik kamu cari yang kosongan. Kenapa? Karena barang-barang dan furnitur di dalam rumah itu kan pasti terlalu aus ya, gampang aus ya. Nah takutnya nih ketika kamu pakai dalam jangka lama 5 tahun, itu udah pasti yang namanya furnitur itu rusak gitu loh. 1 tahun 2 tahun aja tuh kadang-kadang udah aus gitu. Nah takutnya kamu suruh ganti kan bengkak juga kan jadinya. Ya menurutku kalau misalnya kamu tinggal jangka panjang ya mendingan kamu beli sendiri untuk isi rumahnya. Ya nyicil-nyicil sedikit-sedikit lah, mulai kasur dulu, lemari dulu gitu kan. Nanti lama-lama penuh ya. Sebelum kita tekan kontrak, apa aja sih yang perlu ditanyakan pada pemilik rumah? Yang pertama adalah kalau misalnya ada kerusakan, itu kan jadi tanggung jawab siapa? Kalau misalnya ada bagian-bagian pokok dari rumah, kayak misalnya genteng
terbang atau tembok ambruk, siapa yang berkewajiban untuk memperbaikinya? Itu harus ditanyakan dengan jelas ya. Bahkan kalau bisa harus hitam di atas putih di atas mata. Kalau misalnya bangunan pokok yang kerusakannya sangat besar, mayor, ya lebih baik ini akan menjadi tanggung jawab si pemilik rumah. Tapi kalau misalnya kerusakan-kerusakan minor kayak misalnya genteng bocor sedikit atau apalah gitu, itu bisa menjadi tanggung jawab si pengontrak. Lalu yang kedua adalah perjelas apa sih yang nggak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Misalnya nih dia punya lahan tambahan kosong gitu, kamu boleh nggak pakai, sebatas apa kamu boleh pakai, itu harus juga ditanyakan ya. Bahkan ada yang sampai sesimpel boleh nggak sih paku tembok gitu. Soalnya ada juga nih beberapa pemilik rumah yang melarang pengontrak rumah untuk mengaku tembok gitu. Jadi ini juga perlu diperjelas ya. Lalu selanjutnya adalah jangan pernah ngontrak rumah tanpa perjanjian hitam di atas putih. Jadi kalau misalnya yang punya rumah tidak punya surat perjanjian, ya kamu tinggal bikin, banyak kok template di Google gitu kan. Kamu tuangkan poin-poin yang kayak yang tadi ya, maksudnya poin-poin pentingnya dari jangka waktu sampai jangka waktu kontrak sampai apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Pengalaman ya, namanya pindahan kontrak itu ribet. Effortnya banyak gitu, biayanya juga cukup banyak, cukup besar. Dari udah capek packing, yang kedua kita harus biaya angkut dan biaya kayak semacam bongkar pasang AC itu kan juga lumayan gitu loh. Jadi sebelum kamu pindah kontrakan, lebih baik pikirkan baik-baik dengan teliti, oke? Biar gak sering pindah-pindah gitu kan. Belum lagi kita harus adaptasi lagi dengan lingkungan gitu kan. Oke, ya itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan segera mendapatkan tempat yang terbaik buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalin komen juga